Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha as-sahra sahra Ramadan sahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah. Bapak, Ibu, hadirin jamaah masjid dan muhajirin yang berbahagia rahmatullah. Bulan Ramadan acap disebut juga dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, karena kita semua tahu pada bulan Ramadan inilah diturunkan untuk pertama kali Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran pada ayat yang tadi disampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak Ibu yang sekalian, mengenai Al-Quran ini penting untuk kita mengingat atau memperhatikan apa yang menjadi keluhan baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keluhan Nabi kepada Allah? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qauma, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura, apa mahjura? Matruka, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Betulkah saat ini kita melakukan apa yang dikeluhkan oleh Nabi? Mari kita lihat. Kalau kita lihat Al-Quran, apa fungsi pertama Al-Quran? Fungsi yang pertama dan utama, sesuai namanya, Al-Quran itu dari artinya adalah bacaan, dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memfungsikan Al-Quran itu betul-betul sebagai bacaan? Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Seberapa banyak kita tiap kali membaca Al-Quran? Atau pertanyaan yang lebih mendasar lagi, sudahkah setiap muslim atau setiap seorang muslim itu bisa membaca Al-Quran? Bapak sekalian, mestinya setiap muslim bisa membaca Al-Quran. Faktanya, untuk diketahui, ini data resmi yang dilansir oleh BPS, Pusat Statistik, 52% umat Islam di negeri ini tidak bisa membaca Al-Quran. 52%. Sedikit atau banyak? 52%. Banyak sekali, lebih dari separuh. Bayangkan. Survei yang dilakukan di kalangan pelajar lulusan SMA di Jogja beberapa waktu yang lalu mendapati angka lebih besar lagi, 60-70% dari mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana bisa? Lulus SMA itu berarti kan sudah sekolah berapa? 12 tahun. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun. Bagaimana bisa
sudah sekolah 12 tahun kagak bisa baca Quran. Kenapa mereka tidak bisa baca Quran? Karena tidak diajari di sekolah. Ya kan? Kenapa tidak diajari di sekolah? Kita ini bisa membaca Al-Quran tersebab apa? Coba tengok masing-masing. Apakah kita dapat pelajaran membaca Al-Quran di sekolah? Dari sekian banyak pengalaman saya menanya jamaah, hampir mereka semua rata-rata bilang enggak. Kami dulu dikirim orang tua ke TPA, TPI, madrasah, atau panggil guru ngaji ke rumah. Alhamdulillah kita punya orang tua yang bertanggung jawab, memperhatikan pentingnya kemampuan membaca Al-Quran. Tapi ternyata tidak sedikit orang tua yang tidak begitu. Akibatnya anaknya tidak bisa baca Quran. Sementara di sekolah tidak diajari. Kenapa di sekolah tidak diajari? Kenapa? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Yang penting. Pinter nih, Pak Sarudin. Karena tidak dianggap penting. Ya, Al-Quran tidak dianggap penting. Apa buktinya? Kalau penting pasti diajarkan di sekolah. Ini hari kelas 1 SD diajari bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris diajari? Karena masuk kurikulum. Kenapa masuk kurikulum? Karena dianggap penting. Kenapa tidak diajari bahasa Arab? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena tidak dianggap penting. Kenapa tidak dianggap penting bahasa Arab? Kenapa tidak penting membaca Al-Quran? Disitulah dipengaruhi oleh cara pandang pendidikan. Kalau pendidikan sekuler ya pasti tidak akan pernah menempatkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dipentingkan. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan bagaimana bisa diharap anak itu dekat kepada Al-Quran kalau kagak pernah membaca. Tapi bagaimana diharap membaca wong dia kagak bisa. Tapi bagaimana dia menjadi tidak bisa? Karena tidak pernah diajari. Jadi kalau ini hari kita lihat anak kita ini begajulan, tawuran, geng motor, jangan buru-buru salahkan mereka. Mereka menjadi begitu itu kan produk dari pendidikan. Tawuran, geng motor, narkoba, seks bebas, segala macam itu semua perilaku yang dekat dari Al-Quran atau jauh dari Al-Quran? Jauh dari Al-Quran. Kenapa jauh dari Al-Quran? Ya karena memang tidak pernah dekat. Kenapa tidak pernah dekat? Ya karena tidak pernah membaca. Jangan lagi membaca, kan menyentuh pun mungkin enggak. Kenapa? Karena nggak ada perlu nyentuh. Mau buat apa? Nyentuh Al-Quran nggak bisa membaca. Kalau tidak pernah membaca itu sama artinya tidak memfungsikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu makna pertamanya atau makna dasarnya adalah bacaan. Orang itu ya bacaan. Kenapa bisa begitu? Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini pasti dipengaruhi oleh sikap kita terhadap Al-Quran, maksudnya keimanan kita kepada Al-Quran. Keimanan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, karena kekurangpahaman kita terhadap kemuliaan atau kebaikan orang rajin membaca Al-Quran. Berapa banyak kita dituntutkan untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak? Ada yang tahu? Berapa banyak kita dituntutkan untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak sehari kita dituntut membaca Al-Quran? Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Abu Daud, kita tahu berapa banyak kita dituntutkan membaca Al-Quran.
Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Iqra'ul Qur'an fi syahrin." Bacalah Al-Qur'an. Maksudnya baca dari awal sampai akhir. Kita sering menyebut khatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan 30 hari, Al-Quran 30 juz, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Nah itu Nabi menuntun kepada kita. Ini Abdullah bin Amr tahu diperintah begitu, dia bukannya menolak, malah bilang bahwa ini ajidu kuat, aku masih kuat. Lalu Nabi mengatakan, "Iqra fi isrin." Bacalah dalam 20 hari. Ini ajidu kuat. Dia bilang lagi, aku masih kuat. Iqra fi 15. Bacalah dalam 15 hari. Berarti 1 hari 2 juz. Ini ajidu kuat, aku masih kuat. Iqra fi asrin. Bacalah dalam 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Ini ajidu kuat, masih juga. Abdullah bin Amr mengatakan masih kuat. Lalu Nabi mengatakan Iqra fi sab'in. Bacalah dalam 7 hari. Berarti 1 hari 4 juz. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan Iqra fi salatin. Bacalah dalam 3 hari. Dari situlah Bapak Ibu sekalian kita bisa memahami riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu khatam tiap 7 hari. Imam Syafi'i bahkan khatam tiap 3 hari. Berarti sehari 10 juz. Tapi tuntunan dasarnya Nabi kepada kita berapa? Sehari 1 juz. Bisa enggak baca sehari 1 juz? Bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Bisa. Cuma mau enggak? Nah ini. Kalau bisanya bisa. Wong 1 juz itu kalau dibaca pelan mungkin 45 menit. Kalau lancar bisa 30-35 menit. 1 juz. Bisa. Kalau mau. Nah, maunya itu yang jarang. Bisanya bisa. Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya kita bagi 40 menit lah 1 juz itu dibagi menjadi 10 menit supaya nggak terlalu lama. Berarti kita pegang mushaf berapa kali? 4 kali. Untuk 1 juz 4 kali. Habis subuh, habis maghrib, habis duhur, habis asar umpamanya 4 kali. Berapa kali kita menyentuh handphone? Berapa kali itu? Nah, pada ketawa kan. Apa benda terakhir yang disentuh sebelum tidur? Handphone. Apa benda pertama yang disentuh setelah bangun tidur? Handphone. Bahkan ke WC pun handphone dibawa. Tak jarang jamaah itu begitu assalamualaikum langsung yang dilihat handphone. Untuk baca Al-Quran 1 juz cuma perlu nyentuh 4 kali saja. Berapa lama itu scroll begitu? Indonesia juara dunia 3,5 jam. Untuk baca 1 juz cuma perlu 40 menit. Kalau lambat sedikit lagi 45 menit. 1 juz boleh dipraktekkan. Sementara kita main handphone sampai 3,5 jam sehari nggak merasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita memahami kebaikan-kebaikan kita membaca Al-Quran. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat membawa syafaat atau memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Yaitu yang ketika hidup di dunia dia rajin membaca Al-Quran. Kita akan mendapatkan syafaat. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan dari 3 kemungkinan. Pertama dari Nabi. Kapan kita mendapatkan syafaat dari Nabi? Kalau kita rajin menyampaikan sholawat kepada Nabi. Nabi sendiri mengatakan, "Man shalla alayya hina yusbihu asra,
barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asron pada petang hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang kedua, kita akan mendapatkan syafaat dari puasa kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan dari Al-Quran yang kita baca. Nabi mengatakan, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani. Karena itu nanti di akhirat jangan salahkan siapa-siapa kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mengapa? Karena semasa hidup kagak pernah baca Al-Quran. Nabi juga mengatakan tentang kebaikan membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan setara 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim ra, kaf, ha, ain, sin, shad, ya, sin dan sebagainya, itu huruf-huruf di awal surat. Itu tidak dianggap satu huruf. Lakin kata Nabi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti membaca alif lam mim saja itu kita sudah dapat 3 kebaikan. Satu kebaikan setara 10 berarti berapa? 30 kebaikan. Itu baru membaca alif lam mim. Coba bayangkan kalau dilanjutkan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui kebaikan-kebaikan dari kita rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, penting bagi kita untuk menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah. Al-Quran betul-betul kalamullah, yang membacanya adalah ibadah. Tidak ada buku, merek, judul, terbitan manapun yang membacanya ibadah kecuali Al-Quran. Itu kalamullah. Karena itu penting untuk kita meyakini Al-Quran kalamullah. Kalau kita sudah yakin, mesti ditambah keyakinannya. Bagaimana caranya kita menambah keyakinan sedemikian menjadi keyakinan yang kokoh, sekokoh-kokohnya bahwa Al-Quran ini kalamullah? Cari cara, masing-masing cari cara. Dan di antara sekian banyak cara, dengan memperhatikan bagaimana orang kafir itu yang semula tidak percaya kepada Al-Quran akhirnya menjadi percaya bahwa Al-Quran ini betul-betul firman Allah. Banyak ceritanya, banyak contohnya. Dan di antara sekian banyak contohnya, saya ingin menyampaikan satu contoh. Itu terjadi pada seorang dokter ahli bedah berkebangsaan Prancis namanya Maurice Bucaille. Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973. Dia dokter ahli bedah ini ditunjuk oleh pemerintah Prancis bekerjasama dengan pemerintah Mesir untuk meneliti mumi Fir'aun. Dia lakukan itu, dan ketika dia meneliti, membedah-bedah mumi, dia mendapati 2 keanehan. Apa itu? Yang pertama, bagaimana bisa ini jasad sudah ribuan tahun yang lalu kok masih utuh? Yang kedua, ketika dia bedah-bedah, dia menjumpai banyak sekali kandungan garam di dalam tubuh mumi Fir'aun ini, jasad Fir'aun. Lalu dia tanyakan ke kiri kanan orang mengenai 2 keanehan ini, tak menemukan jawaban. Sampai suatu hari dia hadir atau dia datang dalam sebuah seminar tentang mumi. Disampaikanlah keheranan itu, dia tanyakan, lalu oleh salah satu panelis dijawab dengan mengutip surat Yunus ayat 92. Boleh dibaca Bapak sekalian. Fal yauma najjika bi badanika liman khalfaka ayat. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu, tubuh Fir'aun. Hari ini itu
kapan? Hari ini adalah hari ketika. Nah, ini dijelaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Al-Baqarah ya 50. Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum. Dan ingatlah ketika aku belah lautan, wa anjaynakum, dan aku selamatkan kalian. Siapa? Musa dan pengikutnya. Kita tahu kisah itu. Nabi Musa dan pengikutnya kepepet-pet, kepojok-jok ke tepian Laut Merah. Tidak ada jalan lain, no way out kata orang Barat. Tidak ada jalan keluar. Kalau dia maju, tenggelam di laut yang sangat dalam. Tapi kalau dia mundur, makin dekat kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Pada titik yang sangat kritikal, ketika Fir'aun dan bala tentaranya makin dekat, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wa auha ila Musa an adrib bi asaka bil bahr. Dan aku wahyukan kepada Musa untuk pukulkan tongkat itu ke lautan. Dan jadilah apa yang kemudian diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 50 ini. Wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum. Ingatlah ketika aku membelahkan laut dan di hadapanmu dan menyelamatkanmu. Jadi laut terbelah itu menjadi jalan selamat bagi Musa dan pengikutnya. Tapi sekaligus juga menjadi jalan kebinasaan. Jalan keselamatan bagi Musa, jalan kebinasaan bagi Fir'aun. Wa ahraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu dan kalian menyaksikan. Jadi begitulah rupanya Allah menyelamatkan jasad Fir'aun, ditenggelamkan sampai ke dasar samudra. Dan itu preservasi. Kita tahu preservasi atau pengawetan yang paling canggih ini hari ya dengan garam. Jadi ditenggelamkan di situ, diawetkan. Lalu oleh gerak-gerak tektonik, ya, saya dulu belajar teknik geologi, itu ada pelajaran namanya geologi tektonik. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi UGM, Universitas Gadjah Mada, ijazah asli. Emang ada yang palsu. Nah, jadi gerak-gerak tektonik membuat yang semula di dasar samudra kemudian naik ke atas. Pada tahun 1898 melalui ekskavasi atau penggalian arkeologi, jasad Fir'aun itu ditemukan. Apa yang kemudian terjadi pada Maurice Bucaille ini, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya dia meyakini bahwa Al-Quran ini betul-betul kalam Allah. Kata dia, tidak mungkin ini perkataan manusia biasa. Bagaimana bisa dia menceritakan sesuatu yang persis seperti yang dia lihat? Akhirnya dia masuk Islam. Menariknya, sebelum dia masuk Islam, dia berjanji atau dia harus paham dulu Al-Quran. Jadi dia baru akan masuk Islam kalau dia paham Al-Quran. Dan dia tahu untuk paham Al-Quran dia harus paham bahasa Al-Quran. Apa itu? Bahasa Arab. Karena itulah dia belajar bahasa Arab. Itu terjadi pada usia 50 tahun. 2 tahun kemudian dasar orang cerdas, dia sudah bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian diketahui oleh Raja Fat, dia panggil ke istana Arab Saudi untuk mendapatkannya. Bapak Ibu sekalian, ini Maurice Bucaille yang kafir semula, akhirnya dia masuk Islam. 1976 dia menulis buku yang sangat terkenal, Al-Quran, Injil, dan Sains Modern. Ini masyhur sekali dulu waktu kita mahasiswa tahun 80-an. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu contoh bagaimana kita cara meningkatkan keimanan kepada Al-Quran sekokoh-kokohnya. Kalau sudah kokoh, diperkokoh lagi. Untuk apa? Untuk kita yakin bahwa Al-Quran ini betul-betul kalam Allah, dan kita yakin bahwa membacanya
adalah ibadah. Membacanya setiap huruf itu dapat kebaikan. Membacanya membuat kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bapak sekalian, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, mestinya atau seyukyanya, ya tepatnya mestinya merubah hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, segeralah belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa tapi masih, kalau orang Jawa bilang gerondal-geradul, taksin, perbaiki bacaannya. Kalau sudah bisa membaca, sudah bagus bacaannya, sering-seringlah membaca. Kalau semula 1 lembar, tingkatkan 2 lembar. Kalau semula 3 lembar, tingkatkan 4 lembar, sampai seperti nasihat Nabi, sehari 1 juz. Kalau bisa sehari 1 juz, berarti kita memenuhi anjuran Nabi, dan kita bisa berharap nanti insya Allah di akhirat kita menjadi sahabat Al-Quran, yang dengan itu kita akan mendapatkan syafaat. Ini momentum penting bulan Ramadan, mumpung masih di awal-awal, kita mesti semakin akrab, semakin lekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran inilah huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah kita rajin membaca, kita mengkaji isinya, memahami isinya. Setelah memahami, kita amalkan, kita jadikan dia dasar berpikir, kita jadikan dia sebagai dasar kita berbuat, dan lebih daripada itu kita juga perjuangkan. Jadi kita memperjuangkan Al-Quran agar ajaran Al-Quran itu yang itu dijamin oleh Allah akan memberikan rahmat bagi sekalian alam, itu terwujud secara nyata di tengah-tengah masyarakat kita, membawa kebaikan, membawa rahmatan lil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran di bulan Al-Quran yang mulia ini, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.